PUU strip 2 Romawi 12/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan telah merampas hak asasi pemohon yang merugikan sehingga untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan tersebut berada pada kewenangan pra-peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan banding, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 5. Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemohon pra-peradilan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Romawi 4. Fakta-fakta hukum. 1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dengan nama lengkap Peggy Setiawan. Dengan nama lengkap Peggy Setiawan, tempat tanggal lahir Cirebon 29 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh bangunan yang berkedudukan atau beralamat di Dusun 1, Blok Simaja, RT RW 02, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. 2. Bahwa pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan dan tempat terakhir bekerja di Bandung, tepatnya sedang mengerjakan bangunan rumah milik saudara Agus alias Ko Aceng yang beralamat di Desa Rancamanyar, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, tepatnya di belakang Balai Desa Rancamanyar. 3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, pada saat pemohon sedang bekerja di Bandung, tiba-tiba pemohon ditangkap oleh termohon. 4. Bahwa alasan penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah karena adanya surat perintah penangkapan nomor SP.KAP/79/5 Romawi /Res.1.24. Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024. 5. Bahwa surat perintah penangkapan sebagaimana dalam nomor SP.KAP/79/5 Romawi /Res.1.24 Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024 Kepolisian Wilayah Jawa Barat didasarkan pada A. Laporan polisi nomor LP-953-B-8 Romawi /2016-JBR-CRB Kota tanggal 31 Agustus atas nama pelapor Rudiana. B. Surat perintah penyidikan nomor SP.194-5 Romawi Res.1.24 Ditreskrimum tanggal 19 Mei 2024. C. Surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor S.TAP/90/5 Romawi Res.1.24 Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024. 6. Bahwa setelah ditangkap, selanjutnya pemohon diperiksa oleh termohon dan selanjutnya ditahan sebagaimana dalam surat perintah penahanan nomor izin melanjutkan yang mulia. Dalam surat perintah penahanan nomor SP.Han/76 5 Romawi Res.1.24 Ditreskrimum tanggal 22 Mei 2024 di wilayah atau di yurisdiksi Kepolisian Daerah Jawa Barat hingga saat ini. Bahwa pemohon selanjutnya diberikan surat pemberitahuan penetapan tersangka nomor B/28.140 5 Romawi Res.1.8 Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024 bahwa meskipun dalam pokok surat tersebut telah menyatakan surat tentang penetapan tersangka sebagaimana terlampir, akan tetapi pemohon tidak menerima lampiran surat tersebut. 8. Bahwa pokok-pokok dalam surat sebagaimana yang diterima oleh pemohon terdapat penyebutan kepada pemohon sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 ayat 3 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002
tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 KUHP pidana dan atau pasal 338 KUHP pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. 9. Bahwa dengan telah adanya penyebutan atas diri pemohon Peggy Setiawan sebagai tersangka oleh termohon, maka saat ini status pemohon adalah tersangka dalam dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 ayat 3 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 KUHP pidana dan atau pasal 338 KUHP pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana dan terhadap pemohon telah memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan pra peradilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon. Bahwa petugas polisi tanggal 31 Agustus 2016 melakukan penggeledahan dengan sewenang-wenang di rumah kediaman Peggy Setiawan di Cirebon. Bahkan 2 unit sepeda motor milik Peggy Setiawan dan keluarganya dibawa atau dirampas. Lalu petugas menanyakan di mana Peggy Setiawan. Ibu Peggy atau ibu pemohon menyampaikan bahwa pemohon sedang bekerja di Bandung dengan memberikan alamat tempat pemohon Peggy Setiawan, akan tetapi polisi tidak pernah mendatangi tempat kerja Peggy Setiawan di Bandung. Untuk selanjutnya yang mulia dilanjutkan rekan-rekan. Alasan permohonan pra peradilan bahwa untuk mengajukan permohonan pra peradilan ini dapat kami uraikan hal-hal yang kami anggap tindakan termohon bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu A. Pemohon tidak pernah diperiksa oleh termohon pada proses penyelidikan sejak tahun 2016 sampai dengan pemohon ditetapkan sebagai tersangka. 1. Bahwa Peggy Setiawan adalah orang yang ditetapkan tersangka oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar melalui surat penetapan tersangka dengan nomor S.TAP/90-5-res.1.24/2024 Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024. 2. Bahwa penetapan tersangka tersebut Peggy Setiawan dianggap oleh penyidik melakukan agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik, terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu. 10. Bahwa perlu ditegaskan kembali, sejak adanya pelaporan tindak pidana yang dilaporkan oleh saksi pelapor, saksi Rudiana, sebagaimana laporan polisi LP-9/B/8 Romawi /2016/JBR/CRB Kota Cirebon Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana. Pemohon sejak tahun 2016 hingga saat dilakukan penangkapan tidak pernah mendapatkan surat klarifikasi maupun surat pemanggilan sebagai saksi atau perkara dalam dugaan tindak pidana sebagaimana laporan polisi tersebut. Sehingga menurut pendapat pemohon, prosedur yang demikian itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diantaranya diatur pada pasal 1 angka 2 KUHP yang berbunyi, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, maka dari penyidikan harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan tersangkanya. Akan tetapi pada kenyataannya terhadap pemohon telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka, baru kemudian termohon mencari bukti-bukti dengan cara mendatangi rumah pemohon pada tanggal 22 Mei 2024 tanpa membawa surat perintah penggeledahan dan ketetapan dari pengadilan. Selanjutnya termohon kemudian masuk ke dalam rumah untuk mengambil 2 lembar ijazah asli SD dan SMP atas nama Peggy Setiawan, 2 lembar fotokopi kartu keluarga nomor 3209-1404-050900, 1 lembar fotokopi biodata penduduk atas nama Ibu Kartini, 2 lembar fotokopi ijazah dan hasil ujian nasional SMP atas nama Peggy Setiawan, 1 lembar fotokopi surat keterangan pembuatan KTP atas nama Peggy Setiawan, 1 lembar surat pemberitahuan kelulusan SMP atas nama Peggy Setiawan, 4 lembar foto, 1 fotokopi KTP atas nama Luciana, 1 fotokopi kartu ujian atas nama Peggy Setiawan, 2 lembar STNK roda 2 Nopol B3408 TFP
dan B 6247 TIK beserta 2 kunci kendaraan, 1 lembar asli surat kelahiran atas nama Peggy Setiawan, 1 kartu KIP atas nama Peggy Setiawan, 2 buku rapot asli SD dan SLTP atas nama Peggy Setiawan, foto dan 2 dus HP Infinix dan Samsung Galaxy A05, sehingga asumsi pemohon terhadap tindakan termohon adalah suatu bentuk penggeledahan yang melanggar hukum atau inkonstitusional, karena termohon tidak menyerahkan surat perintah penggeledahan yang sah menurut hukum dan penetapan pengadilan, tidak berdasarkan prosedur atau tanpa izin pengadilan. Termohon mengambil garis miring menyita ijazah, KTP, STNK, foto dan lain-lain dengan tidak jelas dasar hukum pengambilan garis miring penyitaan tersebut. Apakah merupakan bentuk penyitaan atau justru yang dapat dikategorikan bentuk perampasan? Karena pihak keluarga hanya diberikan setari kertas, bukan surat berita acara penyitaan. Selanjutnya terbukti juga termohon baru memanggil para saksi untuk dimintai keterangan setelah pemohon dinyatakan sebagai tersangka. 11. Bahwa perlu diketahui pemohon secara nyata memiliki nama Peggy Setiawan sebagaimana tertera dalam kartu identitas pemohon yang dapat dibuktikan dengan KTP, ijazah dan dokumen pribadi lainnya, bukan atau tidak dijuluki alias Peong seperti yang ditetapkan oleh termohon dalam daftar pencarian orang DPO. 12. Bahwa kemudian pemohon ditangkap di Babakan Tarogong, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung atau di sekitar Bandung atas dasar surat penetapan daftar pencarian orang DPO yang dimiliki termohon nomor DPO garis miring 88 garis miring 9 Romawi garis miring 2016 garis miring Ditreskrimum tanggal 15 September 2016 yang memuat nama diantaranya Peggy alias Peong. Namun faktanya bila dicocokkan dengan identitas pemohon sangat tidak cocok, sehingga pemohon beranggapan bahwa tindakan penangkapan yang dilakukan termohon kepada pemohon adalah keliru dan sewenang-wenang. Hal ini melanggar hak asasi manusia, oleh karenanya juga melanggar KUHP, sehingga dapat dipastikan bahwa tindakan termohon menangkap pemohon di Bandung itu adalah salah. Dengan demikian maka permohonan pra peradilan ini haruslah dikabulkan dan dinyatakan pemohon haruslah dilepaskan dan dipulihkan nama baiknya. 13. Bahwa sebagaimana diketahui pemohon tidak pernah dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas pemohon sebagai saksi atau calon tersangka. Akan tetapi pemohon langsung dilakukan penangkapan dengan sebagai saksi oleh termohon. Sehingga tidak dengan seimbang pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada pemohon. Pemohon hanya diperiksa untuk pertama kali oleh termohon pada saat setelah dilakukan penangkapan dan ditetapkan sebagai tersangka, yakni pada tanggal 21 Mei 2024. 14. Bahwa termohon tidak memenuhi asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam KUHP. Dengan demikian tindakan termohon tersebut dikategorikan telah melanggar ketentuan pasal 183, pasal 21, pasal 27 KUHP. Artinya cacat prosedur dalam penangkapan pemohon sebagai tersangka, atau dapat diartikan juga bahwa termohon telah berbuat sewenang-wenang dan melanggar aturan undang-undang dalam penetapan pemohon sebagai tersangka. 15. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PUU strip 12 Romawi garis miring 2014, rasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti sesuai pasal 184 KUHP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh termohon kepada pemohon dikarenakan putusan MK bersifat final dan mengikat serta berlaku asas res judicata. Putusan hakim harus dianggap benar serta putusan MK bersifat erga omnes, berlaku umum, maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh termohon, dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Kita cocokkan sama-sama terkait dengan Renpoy halaman 11 poin 10. Benar itu? Poin 10 ya? Benar termohon? Selanjutnya halaman 13 poin 6 ya. Oke. Selanjutnya halaman 14 poin 10 yang di bawah, bagian bawah yang ditebali itu. Masih ada lagi. Cuma itu aja ya kelihatannya ya. 22. Oh 27. Oh ya. Halaman 27 nomor 9 ya. Poin 10, poin 10.
Oke. Sudah selesai ya? Oke. Tidak ada renvoy lagi? Tidak ada ya, berarti udah fix. Mari kita sepakati terkait dengan jadwal-jadwal berikutnya sesuai dengan yang ditandatangani oleh para pihak ya. Untuk dipatuhi biar lancar kita sampai selesai. Untuk jawaban dari termohon besok tanggal 2 ya. Oh, saudara mau mengajukan replik? Oh, kalau gitu kita ini ya. Kalau ada replik dan duplik berarti kan ada termakan waktu untuk pembuktian ya. Oke. Sebentar. Apakah termohon sudah siap sekarang dengan jawabannya? Sebentar. Iya, ya silakan. Oke, baik ya, Hakim. Nggak usah ditanggapi, percuma bikin ribut. Untuk jawaban jam 9 pagi. Untuk replik jam 1. Untuk duplik setelah asar. Biar adil ya, seperti itu. Oke, catat ya, begitu. Rabu udah masuk ke pembuktian. Ya, pembuktian. Kira-kira ada berapa saksi yang mau dihadirkan? Ya, ahli ada berapa? Oke, itu Rabu ya, tanggal 3. Untuk termohon, bukti dari termohon tanggal 4 hari Kamis. Ada berapa saksi? Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Surat? Ya, di sini juga surat, saksi dan ahli untuk Rabu. Di sini surat dan ahli. Oke. Hari Jumat tanggal 5 adalah kesimpulan. Hari Senin adalah putusan. Biar saya Sabtu Minggu ada waktu untuk menyusun putusan. Ada tanggapan lagi dari pemohon terkait dengan agenda itu? Cukup yang mulia.